Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, para tuan-tuan, puan-puan, para sadatul habaib wal ustad wal asatidah wa habibana Bagir al-Badri. Al-Badri bebe. Al-Badri kan ya? Al-Badri wa Syekhuna al-Fadil Syekh Said At-Tijani wal habaib, semuanya yang tak saya sebutkan satu persatu. Ada Ustaz Faisal dan asatidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan semua yang hadir. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita insyaallah. Allah menjadikan hadirnya kita di majlis seumpama ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia taat kepada Allah. Barang siapa yang mencintai Allah, syaratnya adalah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Muhammad bahwasanya bukti cinta mereka semua kepada Allah adalah taat mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan kita taat kepada Nabi Muhammad, dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad, dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka itu bukti cinta kita kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita dua hal. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Ya, Allah nggak akan cinta kepada kita walaupun kita sholat tidak pernah tinggal, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, tapi tidak mencintai Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak melalui pintunya Rasulullah, maka mereka tidak akan sampai kepada Allah. Ya Muhammad, lau salaku kulla tariqin ghairu tariqika ya Muhammad ma wasalu wala dakhalu kulla babin ghaira babika ya Muhammad ma dakhalu. Ya Muhammad, andai kata semua umat ini datang kepadaku tanpa melalui pintumu, maka nggak akan pernah masuk, nggak akan pernah sampai. Kita mau ibadah, kita mau seperti apa, kalau kita nggak melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak akan pernah sampai kepada Allah. Jadi kita kena melalui pintunya Rasulullah. Dari mana kita menyampai kepada Rasulullah sedangkan kita nggak melihat Nabi Muhammad, kita nggak mendengar dan nggak melihat beliau? Bagaimana kita mencintainya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kita begitu saja. Rasulullah tidak meninggal kecuali Rasulullah telah meninggalkan untuk kita agama ini ala mahajjatil bayda, terang benderang, la yazighu anha illa halik, nggak akan berpaling dari agama ini kecuali dia akan hancur, dia akan celaka. Rasulullah tidak meninggalkan kita begitu saja. Setelah Rasulullah ada Al-Quran bersama kita,
yang tidak akan pernah terputus Al-Quran ini dengan umat Nabi Muhammad sampai yaumul qiyamah nanti. Begitu juga ada ulama dari para sahabat, dari para tabi'in, daripada tabi'in sampai yaumul qiyamah, tidak akan pernah terputus orang-orang yang akan terus menjadi penyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan membawa syariat beliau, yang akan membawa akhlak beliau, yang akan mengabarkan tentang beliau sampai yaumul qiyamah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, dengan kita datang ke majlis umpama ini membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Jadi kita mempersiapkan diri untuk mengenang Nabi Muhammad, untuk mendengar cerita tentang beliau, tentang akhlak beliau, sehingga bertambah kecintaan kita. Sebagaimana Syekh Bagir tadi dan Syekh Said bercerita bahwasanya tanda datang ke sini adalah keikhlasan kita dan kecintaan kita dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita bersegera dalam mentalbiyah, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin mencari urusan dunia, boleh. Allah mengatakan famshu, berjalanlah. Tapi ketika kita menginginkan syurga yang lebih indah, lebih besar, Allah mengatakan apa? Wasari'u, bersegeralah lebih. Kalau tadi famshu, berjalan, kalau ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sedangkan ketika kita menuju kepada Allah, Allah berfirman fafirru illallah, berlarilah. Jadi ketika kita ingin sampai kepada Allah, bersegeralah, jangan ditunda-tunda lagi, jangan bermalas-malas lagi untuk menghadiri sholat jamaah di masjid, untuk menghadiri majlis-majlis yang di situ mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menambah keimanan kita, yang menambah kecintaan kita, yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang ditulis di masjid ini. Dari ujung ke ujung disebutkan tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah ke maghfirah Allah untuk mendapatkan ampunan Allah. Jangan ditunda-tunda lagi untuk bertaubat, jangan ditunda-tunda lagi untuk kita minta ampun kepada Allah. Maksiat sudah semakin banyak, umur semakin pendek. Syekh Said tadi bilang umur kita pendek, waktu kita sempit. Jangan kita gunakan untuk maksiat lagi, maksiat lagi. Selesai sudah. Kalau kita paling tidak, kalau kita nggak bisa banyak ibadah, kalau kita tak boleh banyak taat kepada Allah, paling tidak jangan banyak maksiat. Boleh nggak kita untuk menghindar dari maksiat sepenuhnya, menjaga mata kita dari maksiat, menjaga kaki kita dari pergi ke maksiat, menjaga tangan kita dari maksiat, berusaha untuk jauh dari maksiat dulu. Kalau hanya banyak ibadah, bangun di malam hari, puasa setiap hari, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, atu-atu semua yang sudah sakit pun boleh melakukannya. Tapi untuk mencegah diri dari maksiat hanya orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang mana surga ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Uiddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka-mereka yang mau berderma, mau bersedekah, yunfiqun. Hartanya enggak cuma disimpan saja. Mereka yunfiq. Mereka menjadikan harta hanya di tangannya saja, enggak disimpan banyak-banyak, dia kontengnya enggak keluar-keluar. La yunfiq sobahan wa masaan, setiap hari mereka infakkan, tidak ketika mereka fisarra, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ada duit, dalam keadaan sehat, mereka bersedekah.
Tapi ketika mereka nggak ada uang, mereka nggak mau bersedekah. Enggak, bahkan dalam keadaan sempit pun, dalam keadaan miskin pun, mereka bersedekah. Mereka mengorbankan dirinya, mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat-sifat pertama orang yang beriman, orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka mau berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan ada duit, atau dalam keadaan sempit, uang cuma sedikit. Kalau diinfakkan, aduh bagaimana ya? Paksa diri untuk berinfak. Sebagaimana ada seorang wanita diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidah Aisyah di rumahnya ada yang ngetuk seorang perempuan miskinah, orang yang minta dengan membawa dua anaknya yang kelaparan. Mereka bertiga ini lapar semua. Ngetuk pintu, dibuka sama Sayyidah Aisyah, mereka minta makan. Sayyidah Aisyah cari-cari di rumah, tak dapat, nggak ada apapun yang boleh untuk diinfakkan. Tapi beliau melihat ada 3 butir korma. 3 korma dibawa keluar, kemudian dikasihkan satu. Ibunya 1, 2 anak putrinya. Anak putrinya makan, ibunya belum sempat makan lagi. Ketika ibunya nak makan, anaknya masih belum kenyang lagi, minta lagi. Ya ibu, anak masih belum lagi, minta lagi, nangis anak ini. Kemudian karena kasih sayang ibunya tadi, dipotong 2, kurmanya dibagi 1 untuk anak yang pertama, 1 lagi untuk anak yang kedua. Dua-duanya makan, ibunya nggak jadi makan. Kemudian orang ini pergi. Setelah Rasulullah SAW datang, Sayyidah Aisyah mengabarkan, ya Rasulullah, tadi dikisahkan ceritanya. Tadi ada seorang wanita datang membawa anaknya, aku bagi kurma. Kemudian yang ibu nggak sempat makan, tapi dipotong jadi 2. Kemudian dibagikan kedua anak ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Allah telah mewajibkan, Allah telah memastikan bahwasanya gara-gara kasih sayang ibu tadi, sepotong kurma tadi, mewajibkan si ibu masuk ke dalam surga. Ibu tadi masuk ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada anaknya, berkorban walaupun hanya sedikit. Jadi fisarra wad dharra. Ada sifat lagi, apa? Wal kadhiminal ghaidha. Kadhimin, orang yang menyembunyikan kemarahan, yang nggak mudah marah. Ketika dia marah, dia benci, ditahan, diistighfar pada Allah, minta maaf kepada Allah. Ada orang menyakiti dia, dia diam. Ada orang mencaci dia, dia diam. Nggak dibalas cacian dengan cacian, kebencian nggak dibalas dengan kebencian. Ketika orang menyakiti dia, dia terus memaafkan. Ditambah lagi, wal afina anin nas, dan mereka yang selalu memaafkan. Enggak dibalas kebencian. Ya, kita lihat sebagaimana Rasulullah SAW berapa banyak yang menghinanya, yang mencacinya, yang menyakitinya, bahkan yang melemparinya dengan batu sampai keluar darah dari mukanya, sampai lepas giginya, enggak dibalas sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasihlah hidayah untuk umatku karena mereka enggak tahu sebenarnya, mereka nggak kenal siapa Allah dan siapa Rasulnya. Didoakan dengan hal-hal yang baik. Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW, diwarisi oleh para sahabat, diwarisi oleh keluarganya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berjalan dengan anaknya Hasan bin Ali, di tengah jalan dicaci sama orang Khawarij, dihina, dicaci, dianya dicaci, keluarganya dicaci, bahkan Rasulullah dicaci di hadapannya. Tapi Sayyidina Ali tenang. Sayyidina Ali mengatakan, jazakallahu khaira, terima kasih banyak. Ketika dihina dirinya, ketika dihina keluarganya, Sayyidina Ali nggak balas dengan cacian. Sayyidina Hasan ketika itu masih muda lagi tanya, ya abata, kenapa engkau tidak membalasnya? Engkau dicaci, dimaki, tapi kau balas dengan doa. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, innahu anfaq ma induh wa ana anfaqtu ma indi. Dia menginfakkan apa yang dia punya. Orang ini
hatinya kotor, punyanya kalimat-kalimat kotor, punyanya hinaan, cacian, maka dia menginfakkan apa yang dia punya. Sedangkan aku nggak punya cacian itu, aku nggak punya kata-kata kotor. Yang aku punya adalah pujian, yang aku punya adalah doa, maka dia doakan Sayyidina Ali. Ini adalah halim, lebih daripada pemaaf, ya, al-halim, memaafkan ketika dia mampu untuk membalas. Dia mampu untuk membalas tapi tidak dibalas, bahkan dimaafkan. Ini adalah halim, dan ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum fastaghfirullaha walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum fastaghfirullaha lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Agak jauh jadi nggak terbaca. Intinya kayak gitu. Mereka-mereka yang berbuat dosa, ketika mereka berbuat dosa, mereka mendolimi dirinya, mereka segera kembali kepada Allah. Mereka segera bertaubat kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus, sudah tahu berbuat dosa, segera berhenti, taubat kepada Allah. Nanti jatuh lagi ke dosa lagi, taubat lagi. Yang penting sekarang niat dulu. Syaratnya taubat kan ada 3. Pertama, dia menyesal, kemudian dia berhenti dari taubatnya, ketiga dia janji untuk tidak mengulang lagi. Ini kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan dengan makhluk, dengan manusia, tambah lagi 4, yaitu raddul madzalim. Dia kena mengembalikan hak orang lain. Kalau dia pernah mencuri, dia pernah mengambil hak, pernah ghasab, pernah berhutang nggak dibayar, dia kena mengembalikannya. Bagaimanapun caranya, dia kena minta maaf. Ya, pernah berbuat salah, pernah gibahin orang, datengin minta maaf. Ya fulan, ana minta maaf dulu ana pernah hutang. Kalau nggak ada orangnya, udah meninggal, cari ahli warisnya, bayar kepada ahli warisnya. Ahli warisnya juga nggak ada, nih orang pengen taubat nih, dulu waktu zaman jahiliyah dulu pernah menyakiti orang contohnya, dia ingin taubat, orangnya sudah meninggal, ahli warisnya juga nggak ketemu lagi, ya. Pergi ke masjid, bersedekah dengan uang yang kita ambil tadi, yang kita curi atau kita tipu orang tadi, kita sedekahkan, kita niatkan pahalanya untuk orang yang kita zalimi. Nah, insya Allah kita mengharap semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Setelah dia tadi berinfak, bisarra wa dharra, kemudian dia menahan marahnya, memaafkan orang, kemudian dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Ketika berbuat dosa dia mau bertobat. Setelah ini semua, apa yang akan Allah bagi kepada dia? Allah melanjutkan pada ayat selanjutnya, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka-mereka yang seperti ini pahalanya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu yang kita harapkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diampunkan dosanya, ditambah lagi wa jannat, bukan jannatun tapi jannat, surga-surga yang banyak. Bukan jannah satu tapi jannat, ini surga mana saja yang dia mau. Wa jannatun arduhas samawati wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Surga yang ada yang keindahannya luar biasa. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada air, sungai, ada apapun yang kita mau, yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang enggak pernah dilihat mata manusia, enggak pernah didengar oleh manusia, bahkan terbesit dalam hati pun tidak ada. Susah dibayangkan surga itu seperti apa. Kalau surga yang diceritakan itu takrib saja supaya kita ingin saja, tapi surga yang aslinya luar biasa, lebih indah lagi, lebih indah lagi. Ayuhal hadirun, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, masih ada masa tutup? Sudah habis dah. Aduh, sudah 15 menit baru. Tapi nggak apa-apa, sedikit lagi, 5 menit, 10 menit. Kita sekarang di bulan Safar. Asyi bisyi yudhkar. Ya, sedikit faedah tentang bulan Safar. Ini masuk bulan Safar. Bulan Safar banyak orang mengatakan adalah bulannya adab,
bulan diciptakannya bala, bulan ada Rabu akhir bulan Safar dan macam-macam. Akan tetapi mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu semua tidak ada. Dan yang Safar Rasulullah SAW telah membatalkan. Ini adalah adat-adat jahiliyah, yang mana orang jahiliyah macam itu. Kalau bulan Safar mereka bahkan tidak boleh, mereka mempunyai adat-adat yang pesimis. Mereka kalau mau pergi, mereka ambil burung, mereka terbangkan. Kalau burungnya ke kanan, mereka pergi. Kalau burungnya ke kiri, mereka tak nak pergi. Jadi mereka seperti itu. Rasulullah mengatakan la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Tidak ada itu adwa, penyakit yang berjangkit. Tidak penyakit itu berjangkit kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu berjangkit Covid di mana-mana, tapi banyak juga orang yang berdekatan Covid enggak berjangkit juga kan, ada juga. Karena apa? Karena berjangkitnya suatu penyakit itu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiarah, tidak boleh kita mengadu nasib kita. Kita berpesimis, oh ini tak boleh, ini boleh, ini takut seperti ini, tidak ada. Wala hamata, hamah itu burung di malam hari, burung hantu. Kalau ada burung hantu berarti ada burung malam, berarti di atas rumah seseorang, berarti yang punya rumah itu mau meninggal dunia. Ada yang ini tidak boleh beranggapan seperti itu. Hamah juga bisa dimaknai dengan reinkarnasi, dalam arti orang yang meninggal nanti akan hidup lagi menjadi burung. Ini kepercayaan orang jahiliyah seperti itu. Wala safar, atau juga dengan tidak boleh pergi di bulan Safar, tidak boleh. Ini penyakit-penyakit orang-orang jahiliyah dulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada waktu, tidak ada hari, tidak ada bulan yang di situ berhubungan dengan bala, dengan musibah, kecuali musibah itu adalah karena diri kita sendiri yang berbuat maksiat. Musibah terbesar adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya hari di mana aku tidak bermaksiat kepada Allah itu adalah hari raya bagiku. Yaumul ladzi la na'sillaha fihi fahuwa lana 'id. Hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah itu adalah hari yang merupakan hari raya bagi kita, hari bahagia bagi kita. Jadi setiap hari kita di mana kita boleh untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, maka itu adalah hari yang baik. Maka dari itu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq. Kita nggak mampu untuk melaksanakan ibadah tanpa taufik dari Allah. Kita tidak mampu untuk melaksanakan kebaikan kecuali itu adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat pun kita tak ada upaya, tak ada daya untuk meninggalkannya. Kita dipenuhi dengan nafsu syahwat, kita dipenuhi dengan maksiat. Akan tetapi ketika kita mendapat inayah, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkan maksiat itu akan terasa mudah bagi kita. Jangan kita mensandarkan itu semua kepada diri kita sendiri, karena diri kita lemah. Jadi mintalah kepada Allah, teruslah ketuk pintu Allah. Ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu menjauhi wa husni ibadatik, dan untuk ibadah sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala yaktub lanal qubul. Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Majlis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah semua yang hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di sini hadir karena majlisnya Rasulullah. Kita bertawasul dan kita bertawajuh, kita sampai kepada Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al ijtima'ana marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhlas.